Halo teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Saya memanggilnya Bang RB. Bang, ini kita ada banyak simpang siur ya berkaitan dengan informasi bahwa calon anggota legislatif terpilih di pemilu 2024 ini mundur atau tidak mundur nih ketika dia mencalonkan sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024, karena KPU menyampaikan bahwa yang bersangkutan baik itu calon DPD, DPR RI, DPRD provinsi ataupun kemudian kabupaten kota gitu ya, yang dia mau maju sebagai calon kepala daerah itu nggak harus mundur. Ini sebetulnya dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 itu sendiri dibaca seperti apa sih oleh Bawaslu, Bang? Masih pembahasan di kami pada saat ini, namun pendapat saya pribadi agak berbeda dengan KPU ya. Pertama, putusan MK mengamalkan adanya surat pernyataan pengunduran diri jika dilantik. Jika dilantik, bukan jika terpilih ya, jika dilantik. Kapan jika dilantik sebagai anggota DPR? Kapan dia mundur? Berarti Oktober kan ya. Dilantiknya kan ya? Ya, nantinya Oktober, maka dia mundurnya bulan Oktober pada saat kampanye. Oleh sebab itu menurut saya dan sekarang masih pada pembahasan PKPU pencalonan. Oleh sebab itu ini yang perlu kita baca pelan-pelan di putusan MK. Jadi jangan sampai kita berbeda dengan putusan MK. Karena nanti akan jadi persoalan lagi. Persoalan di mana? Persoalan pada saat nanti disengketa hasil pilkada. Jangan sampai ada blunder terhadap pernyataan kita yang menurut saya kita menunggu PKPU tentang pencalonan. Namun kalau kita baca, menurut saya pribadi, karena bukan secara kelembagaan Bawaslu, tapi Bawaslu, ya itu harus dilihat kapan yang bersangkutan itu ya dilantik sebagai anggota DPR. Kapan dilantiknya? Pada saat Oktober. Dan surat pernyataan itu menyatakan bahwa dia ketika jadi anggota DPR terjadi konflik kepentingan kalau lihat putusan itu. Iya. Untuk menjaga, karena di situ ada penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain ya. Untuk menjaga itu maka tidak diperkenankan untuk yang bersangkutan itu tetap menjadi anggota DPR atau kemudian yang bersangkutan menjadi calon bupati pada saat bersamaan menjadi anggota DPR. Itu sebenarnya ada di undang-undang ya. Undang-undang juga untuk kemudian larangan itu ada anggota DPR di. Apakah kalau ini tidak dikonkretkan dalam bentuk aturan di PKPU itu akan diperjelas di Perbawaslu nggak nanti, Bang? Harusnya dikonkretkan di PKPU, tidak boleh Perbawaslu. Perbawaslu itu adalah hukum acara terhadap proses penanganan pelanggaran dan juga proses-proses yang ada pada Badan Pengawas Pemilu, proses pengawasan dan pelanggaran. Jadi tidak diperkenankan kita membuat aturan. Oh gitu. Secara material itu teman-teman KPU yang mengaturnya, bukan Bawaslu. Karena selama ini tuh ada banyak kekosongan hukum ya. Kita kalau berkaca di pemilu 2024 lalu tuh ada banyak kekosongan hukum. Betul. Yang itu kemudian tidak diatur dalam PKPU. Nah harapannya Pilkada 2024 ini kita jangan sampai di bawah komunikasi antar sesama penyelenggara pemilu itu bisa terjadi ketidakharmonisan karena memang perbedaan tafsir terhadap aturan itu sendiri, Bang. Pertama adalah kalau kita melihat di putusan MK ya, sasarannya banyak Bawaslu ya. Walaupun pada titik itu MK menyatakan bahwa ini tanggung jawab semua stakeholder ya. Atau juga pengaturan lebih lanjut pada PKPU. Itu disebutkan di putusan MK. Jadi amanah putusan MK pada saat Pilpres itu harus dibaca nih. Iya. Harus dibaca. Jadi tidak boleh kita kemudian keluar dari itu. Nah, itulah yang teman-teman KPU harus kemudian mengaturnya ke depan. Karena jangan jadi buat permasalahan. Misalnya kita permasalahan PKPU tentang kampanye. Kapan sosialisasi, Betul. kapan A, kapan B, kemudian besaran apa? Besaran bahan kampanye. Bahan kampanye itu diatur. Tapi besaran misalnya bazar iya. itu tidak diatur. Itu akan jadi persoalan nanti. Nah, kalau diatur saja besarannya berapa, ya maksimalnya berapa, sehingga kemudian ada tidak boleh misalnya keluar dari maksimal. Nah, itu juga menurut saya itu yang menjadi
concernnya harus dari teman-teman KPU. Kami akan menyampaikan ini kepada KPU, tapi tetap yang akan mengaturnya adalah teman-teman KPU di PKP. Dan akan terus dikawal ya Bang. Sebetulnya yang teman-teman civil society khawatirkan ini adalah ketika kemarin juga kan kita di pemilu 2024 ini menjadi potret ya yang dan catatan kritis bagaimana kemudian perlakuan KPU terhadap putusan MA dan putusan Mahkamah Konstitusi itu juga beda. Nah, dikhawatirkan ketika di situ ada konflik of interest gitu Bang ya. Terus kemudian ada kepentingan politik pragmatis, pada akhirnya KPU bisa mengakali hal tersebut melalui aturan-aturan yang ada. Nah, tapi semoga dengan adanya Bawaslu kita tentu berharap itu bisa dikawal dengan baik ya Bang ya. Dan bisa clear semua permasalahannya. Oke, terima kasih Bang sama-sama. RB. Salam.